Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rencana karir jangka pendek dan jangka panjang saya selama 1-3 tahun ke depan dan selama 5-10 tahun ke depan. Langsung saja ke slide yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azhari Gusti Kurniasi, mahasiswa program studi manajemen semester 7 yang memiliki ketertarikan untuk bekerja di bidang administrasi dan bidang tata usaha. Minat tersebut semakin berkembang setelah saya menjalani kegiatan magang di RRI Bandung pada bagian tata usaha. Nah, selama magang, apa sih yang saya lakukan? Saya terlibat langsung dalam berbagai kegiatan administrasi perkantoran seperti mengarsipkan dokumen, mengelola surat masuk dan surat keluar, serta membantu pekerjaan administrasi lainnya. Dari pengalaman tersebut, saya memperoleh pemahaman mengenai bagaimana sistem administrasi dijalankan secara rapi dan teratur di sebuah instansi. Pengalaman magang tersebut membuat saya menyadari bahwa pekerjaan di bidang tata usaha sesuai dengan kemampuan dan minat yang saya miliki. Saya terbiasa bekerja dengan teliti, rapih, terstruktur, serta mampu menjalankan tugas administratif dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, saya juga dapat bekerja secara mandiri maupun dalam tim. Berdasarkan pengalaman dan latar belakang pendidikan yang saya miliki, saya merencanakan karir untuk menjadi pegawai negeri sipil di bagian tata usaha. Harapannya yaitu saya dapat memberikan kontribusi yang baik dalam mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan di instansi perusahaan atau di instansi pemerintah. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Latar belakang pendidikan manajemen memberikan pemahaman dasar tentang pengelolaan administrasi dan organisasi sehingga mendukung pekerjaan tata usaha. Untuk strength yang kedua yaitu pengalaman magang saya di instansi pemerintah, khususnya di RRI Bandung, menjadi nilai tambah karena sudah mengenal lingkungan kerja pemerintahan. Selain itu, terbiasa bekerja dengan dokumen administrasi serta memiliki sikap teliti dan disiplin serta tanggung jawab menjadi kekuatan utama dalam menjalankan tugas dan administrasi dengan baik. Untuk yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Pengalaman kerja tetap masih terbatas karena masih berada pada tahap awal karir. Selanjutnya yaitu pengetahuan mengenai aturan sistem dan prosedur ASN masih perlu dipelajari lebih mendalam. Selain itu, penguasaan aplikasi administrasi perkantoran dan sistem digital pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat bekerja lebih optimal. Nah, untuk yang ketiga ada peluang. Instansi pemerintahan masih membutuhkan tenaga tata usaha untuk mendukung kelancaran administrasi. Pemerintah juga secara berkala membuka rekrutmen CPNS dan P3K sebagai peluang untuk menjadi ASN. Selain itu, perkembangan sistem administrasi yang semakin digital membuka kesempatan bagi individu yang mau belajar dan beradaptasi dengan teknologi. Untuk yang keempat ada ancaman yaitu persaingan dalam seleksi CPNS sangat ketat karena jumlah pelamar jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan. Proses seleksi yang panjang tidak pasti juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, perubahan kebijakan penerimaan ASN dapat mempengaruhi peluang dan waktu untuk menjadi PNS. Nah, yang selanjutnya ada tujuan karir saya jangka pendek dan jangka panjang ke depannya. Untuk jangka pendek 1-3 tahun ke depan, yang pertama yaitu saya menyelesaikan studi jurusan manajemen terlebih dahulu agar saya memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan seleksi ASN. Untuk yang kedua, saya juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS atau P3K. Nah, ini tuh dilakukan dengan mempelajari materi seleksi, melengkapi persyaratan, dan menjaga kesiapan mental. Untuk yang ketiga, meningkatkan kemampuan administrasi perkantoran dan tata usaha melalui pelatihan praktik langsung dan penguasaan aplikasi perkantoran.
Nah, yang selanjutnya tujuan karir jangka panjang saya selama 5-10 tahun ke depan. Yang pertama yaitu diterima sebagai PNS di bidang tata usaha. Itu menjadi tujuan utama untuk berkarir di lingkungan pemerintahan. Yang kedua yaitu saya mengembangkan karir dan tanggung jawab kerja untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme agar dipercayai menangani tugas yang lebih besar. Untuk yang ketiga, berkesempatan menduduki jabatan struktural di bidang tata usaha. Itu menjadi bentuk pengembangan karir dan kontribusi lebih luas dalam pengelolaan administrasi instansi. Nah, yang selanjutnya alasan kenapa saya memilih tujuan karir ini gitu ya. Alasan yang pertama itu pekerjaan ini sesuai dengan pengalaman magang saya selama magang di RRI Bandung. Saya telah terlibat langsung dalam kegiatan administrasi dan tata usaha, sehingga memahami tugas dan tanggung jawabnya. Untuk yang kedua yaitu memberikan stabilitas kerja dan jenjang karir yang jelas. Seperti yang kita ketahui, profesi PNS menawarkan kepastian kerja dan sistem pengembangan karir yang terstruktur, serta kesempatan peningkatan jabatannya itu lebih tinggi. Yang ketiga, memungkinkan saya berkontribusi dalam pelayanan publik, yaitu contohnya yaitu melalui peran tata usaha, saya dapat mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya, strategi pengembangan karir. Untuk yang pertama yaitu strategi peningkatan kompetisi. Untuk mencapai tujuan karir saya sebagai PNS di bidang tata usaha, saya akan melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi. Salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan administrasi perkantoran dan kearsipan guna memperdalam pemahaman serta keterampilan dalam mengelola dokumen secara rapi dan sistematis. Selain itu, saya juga akan meningkatkan penguasaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word dan Excel, serta mempelajari sistem administrasi digital yang digunakan di instansi pemerintahan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sebagai bentuk persiapan menghadapi seleksi ASN, saya juga berencana mengikuti bimbingan belajar persiapan CPNS untuk memahami materi ujian dan meningkatkan peluang kelulusan. Yang kedua yaitu strategi pengembangan jejaring atau networking. Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan karir, saya akan mengembangkan jejaring profesional dengan menjaga hubungan baik dengan pembimbing magang dan staf di RRI Bandung sebagai pihak yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama magang. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dan peluang organisasi. Saya akan memanfaatkan teknologi dan peluang organisasi yang tersedia. Saya akan secara aktif mencari informasi terkait seleksi CPNS melalui website resmi pemerintah agar memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Selain itu, saya juga akan memanfaatkan fasilitas Career Center kampus sebagai sarana mendapatkan karir, pelatihan, dan bimbingan terkait dunia kerja. Saya juga berencana mengikuti webinar atau pelatihan daring yang berkaitan dengan administrasi publik untuk menambah wawasan dan peningkatan kompetensi serta mengikuti perkembangan terbaru di bidang administrasi pemerintahan. Nah, selanjutnya indikator keberhasilan karir. Yang pertama yaitu ada reward atau penghasilan dan benefit. Keberhasilan rencana karir dapat dilihat dari diperolehnya penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang sesuai dengan ketentuan aparatur sipil atau ASN. Juga diberikannya jaminan kesehatan serta jaminan pensiun menjadi indikator terpenuhinya aspek kesejahteraan dan keamanan finansial dalam karir sebagai PNS. Yang kedua yaitu kepuasan kerja. Untuk kepuasan kerja ditunjukkan melalui tingkat kepuasan kerja, yaitu merasa nyaman dalam menjalankan pekerjaan administrasi dan tata usaha, juga rasa bangga dapat bekerja di instansi pemerintah, menjadi bentuk kepuasan tersendiri karena dapat berkontribusi dalam pelayanan publik. Yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi.
Indikator keberhasilan selanjutnya adalah adanya peningkatan kompetensi yang ditunjukkan dengan kemampuan menjalankan tugas tata usaha secara mandiri dan secara profesional. Selain itu, keikutsertaan dalam berbagai pelatihan dan pendidikan serta pelatihan diklat ASN menjadi upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kerja. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kemajuan karir. Keberhasilan rencana kerja juga tercermin dari adanya kemajuan karir itu sendiri. Contohnya seperti kenaikan pangkat dan golongan sesuai dengan masa kerja dan kinerja. Peningkatan tanggung jawab kerja yang diberikan oleh instansi menunjukkan adanya kepercayaan dan pengembangan dalam jenjang karir itu. Nah, untuk yang poin terakhir yaitu action plan dan timeline. Action plan dan timeline ini saya susun sebagai panduan langkah-langkah yang akan saya lakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan karir, mulai dari penyelesaian studi hingga pengembangan karir ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk rencana tindakan, tahun pertama saya lulus kuliah dan memperkuat kemampuan administrasi serta mengikuti pelatihan dan bimbingan belajar CPNS. Untuk tahun kedua, saya mengikuti seleksi CPNS dan seleksi P3K. Untuk tahun ketiganya, saya menjadi PNS tata usaha dan mengikuti pelatihan. Untuk di tahun keempat, saya mengembangkan karir ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, untuk rencana alternatif, jika saya belum berhasil lolos seleksi CPNS, saya akan menyiapkan rencana alternatif agar pengembangan karir tetap berjalan. Saya berencana bekerja sebagai tenaga administrasi kontrak untuk menambah pengalaman kerja dan mengikuti seleksi P3K sebagai jalur alternatif menjadi ASN, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 manajemen publik guna meningkatkan kompetensi dan peluang karir di bidang administrasi pemerintahan. Nah, seperti itu rencana karir yang sudah saya susun. Semoga rencana karir dan cita-cita saya serta rekan-rekan dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.